Astaghfirullah. Tidak semua yang terlihat bercahaya benar-benar membawa cahaya. Ada manusia yang lisannya penuh zikir, namun hatinya sibuk menghitung keuntungan. Ada yang langkahnya menuju masjid, tetapi niatnya justru menjauh dari kejujuran. Di sebuah desa yang tenang, yang pagi harinya selalu dibuka dengan salam dan senyum, warga hidup dalam rasa aman. Mereka percaya karena mereka ingin percaya. Di desa itu ada satu nama yang disebut dengan penuh hormat, Pak Haji Waluyo. Seorang lelaki tua dengan sorban putih bersih. Suaranya lembut, senyumnya meneduhkan. Tangannya ringan memberi. Bagi warga, beliau bukan sekedar pedagang beras. Ia adalah panutan, tempat bertanya, tempat menaruh harapan. Tak sedikit yang berkata, kalau Pak Haji yang jual, pasti aman. Dan keyakinan itu tak pernah mereka pertanyakan. Setiap pagi orang-orang berbaris rapi di depan tokonya. Ibu-ibu dengan kantong belanja. Bapak-bapak dengan wajah lelah tapi percaya. Anak-anak yang belum paham apa-apa, selain bahwa nasi akan selalu ada di rumah. Pak Haji menyapa satu persatu, menanyakan kabar, mendoakan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kadang ia menyelipkan sedekah. Tambahan sedikit, Bu, buat anak-anak, katanya. Dan di saat itu, mata-mata berkaca-kaca. Doa-doa dipanjatkan untuknya. Nama Pak Haji disebut dalam sujud malam. Namun, tidak semua doa yang terucap sampai sebagai pujian. Sebagian berubah menjadi saksi. Karena Allah tidak menilai manusia dari apa yang terlihat. Allah melihat apa yang disembunyikan. Di balik senyum yang rapi, ada rahasia yang tidak pernah ikut sholat. Di balik sedekah yang dibagikan, ada niat yang tidak pernah ikhlas. Kesolehan, ketika hanya dipakai sebagai topeng, perlahan berubah menjadi jerat bagi pemiliknya sendiri. Desa itu tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Karena seringkali kita lebih memilih percaya pada citra, daripada menghadapi kenyataan. Padahal, dosa yang disembunyikan tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu, menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengan caranya sendiri. Dan ketika ia berbicara, ia tidak berteriak, ia tidak memberi peringatan. Ia datang, perlahan, diam-diam, namun menghancurkan. Inilah kisah tentang kesolehan yang terlihat, dan kebusukan yang tersembunyi. Kisah tentang bagaimana manusia bisa menipu sesamanya, namun tidak pernah bisa menipu Allah. Dan kisah ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengingatkan kita semua, bahwa jika hari ini Allah masih menutup aib kita, itu bukan karena dosa kita kecil, tapi karena kasih sayangnya masih besar. Dan semoga, sebelum kebenaran membuka dirinya dengan cara yang menyakitkan, kita sudah lebih dulu membuka hati untuk jujur. Kejujuran itu mahal, dan tidak semua orang siap membayarnya. Di desa itu, kepercayaan tumbuh seperti padi di sawah, subur, rata, tanpa pagar kecurigaan. Warga percaya bukan karena bukti, tetapi karena kebiasaan. Karena sejak lama, nama Pak Haji Waluyo selalu disebut bersama kata baik. Kebaikan yang terus diulang perlahan berubah menjadi jaminan. Dan jaminan itu tidak lagi diteriksa. Setiap kali Pak Haji tersenyum, orang merasa aman. Setiap kali ia memberi, orang merasa dilindungi. Padahal, tidak semua pemberian lahir dari ketulusan. Sebagian hanya alat untuk membeli kepercayaan. Dan kepercayaan, jika sudah dibeli, bisa dijual kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Di tokonya, beras ditimbang dengan teliti. Tangan Pak Haji terlihat jujur. Gerakannya tenang,
seolah tak pernah tergesa oleh dosa. Ketika ada warga yang kekurangan, ia menambahkan sedikit, tidak banyak, cukup untuk membuat orang merasa berutang budi. Air mata haru jatuh, ucapan terima kasih menggema, dan tanpa sadar, hati mereka telah digenggam. Kebaikan yang dipertontonkan di depan banyak mata menciptakan satu ilusi berbahaya, bahwa orang baik tidak mungkin berbuat jahat. Disitulah manipulasi bekerja paling halus. Tidak dengan ancaman, tidak dengan paksaan, tetapi dengan senyum dan kemurahan yang dipilih dengan cermat. Pak Haji tahu, manusia cenderung memaafkan kesalahan orang yang berjasa, bahkan sebelum kesalahan itu terlihat. Ia tahu bahwa satu sedekah bisa menutup 1000 pertanyaan. Satu doa bisa membungkam 1000 kecurigaan. Dan warga dengan hati yang tulus tidak pernah menyadari bahwa ketulusan mereka sedang dimanfaatkan. Mereka mendoakan, mereka membela, mereka bahkan marah jika ada yang berani bertanya terlalu jauh. Padahal, iman tidak pernah melarang kita untuk waspada. Yang dilarang hanyalah berprasangka tanpa dasar. Namun di desa itu, prasangka baik telah berubah menjadi kebutaan. Kebaikan yang seharusnya mendekatkan kepada Allah, justru dipakai sebagai tameng dari Allah. Dan inilah bentuk manipulasi yang paling menyedihkan. Ketika kebaikan tidak lagi menjadi jalan ibadah, melainkan alat kekuasaan. Karena saat manusia percaya sepenuhnya pada sesama, tanpa menyisakan ruang untuk kebenaran, maka kebohongan menemukan rumah yang nyaman. Allah Maha Lembut, tetapi Allah juga Maha Teliti. Setiap kebaikan yang tidak jujur dicatat apa adanya. Setiap senyum yang menyembunyikan niat kotor disimpan waktunya. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada sedekah yang bisa menyuap keadilannya. Segmen ini bukan tentang satu orang. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita mudah terpesona oleh tampilan luar. Tentang betapa sering kita menyamakan kebaikan dengan kebenaran. Padahal, kebaikan tanpa kejujuran adalah pintu paling sunyi menuju kehancuran. Dan seringkali, yang paling berbahaya bukanlah orang jahat yang terlihat jahat, melainkan orang yang terlihat sangat baik hingga kita lupa bahwa ia juga manusia. Dan justru karena itulah, kebenaran memilih datang dari tempat yang paling sunyi, bukan dari mimbar, bukan dari orang terpandang, melainkan dari seorang pemuda biasa yang datang membawa harapan sederhana, bekerja dengan jujur. Namanya Raffi. Ia tidak dikenal siapa-siapa, tidak punya pengaruh, tidak punya keberanian besar. Hanya hati yang masih peka terhadap rasa salah. Hari itu, Raffi diterima bekerja di gudang belakang toko. Gudang yang jarang dibuka, gudang yang selalu tertutup terpal hijau tua. Terpal itu tebal, kotor, seolah sengaja dibuat agar mata enggan menatap terlalu lama. Di depan toko, segalanya terlihat terang. Di belakang, cahaya terasa berbeda. Lebih redup, lebih dingin. Gudang itu sunyi, namun sunyinya bukan menenangkan. Ada sesuatu yang menekan dada, seperti rahasia yang menunggu ditemukan. Karung-karung beras tersusun tinggi, tanpa merek, tanpa label. Debunya berterbangan saat disentuh. Raffi batuk. Tenggorokannya terasa perih. Bau aneh menusuk hidungnya. Bukan bau beras yang biasa ia kenal. Ia diam, meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya terlalu curiga. Bukankah ini tempat orang baik bekerja? Bukankah yang memilikinya orang yang selalu dipanggil Pak Haji? Namun hati manusia, jika masih bersih, akan selalu bergetar saat berhadapan dengan kebohongan. Di suatu sore, saat gudang hampir kosong, Pak Haji datang menghampiri. Suaranya tetap lembut, senyumnya tetap ramah.
Namun kata-katanya berat. Di sini, yang paling penting itu kepercayaan. Katanya pelan. Kalau kamu ingin lama bekerja, jangan banyak bertanya. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman. Tidak ada nada tinggi, tidak ada amarah. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Karena ada peringatan yang tidak perlu teriak untuk membuat orang takut. Raffi mengangguk. Tubuhnya patuh, namun hatinya mulai retak. Malam-malamnya tak lagi tenang. Bayangan karung-karung itu terus hadir dalam doa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah diam adalah bentuk kebaikan atau justru pengkhianatan? Ia sadar, tidak semua dosa dilakukan dengan tangan kotor. Sebagian dilakukan dengan membiarkan. Terpal hijau itu bukan sekedar penutup gudang. Ia adalah simbol. Penutup nurani, penutup kebenaran. Dan Raffi berdiri tepat di depannya. Ia tahu, jika terpal itu dibuka, akan ada konsekuensi. Bagi pekerja kecil sepertinya, kejujuran bukan jalan yang aman. Namun ia juga tahu, tidak ada doa yang benar jika dibangun di atas kebohongan. Disitulah pergulatan itu dimulai, bukan di luar, tapi di dalam dada. Antara ingin selamat dan ingin benar, antara takut kehilangan pekerjaan dan takut kehilangan diri sendiri. Dan seringkali, Allah menguji iman bukan dengan musibah besar, melainkan dengan pilihan sunyi yang tidak disaksikan siapapun. Gudang itu tetap tertutup. Terpal hijau itu masih diam di tempatnya. Namun sejak hari itu, sesuatu telah berubah. Karena sekali kebenaran mengetuk hati, ia tidak akan berhenti sampai dibukakan. Dan ketika terpal itu tetap tertutup, dosa tidak berhenti bekerja. Ia hanya berpindah jalan. Pagi-pagi di desa mulai terdengar berbeda. Bukan lagi tawa ringan, melainkan keluhan yang pelan. Seorang ibu mengeluh pusing. Anaknya muntah tanpa sebab. Tubuh-tubuh yang biasanya kuat, kini mudah lemas. Awalnya dianggap biasa. Masuk angin, kata mereka. Kecapean, kurang tidur. Namun hari berganti hari, pola itu terulang. Keluhan yang sama, wajah-wajah yang sama pucatnya. Dapur-dapur tetap mengepul. Nasi tetap terhidang. Dan tak seorang pun menyangka bahwa sesuatu yang paling mereka percaya sedang perlahan melukai. Karena tidak semua racun terasa pahit. Sebagian masuk dengan rasa yang biasa saja. Raffi memperhatikan, dengan hati yang makin berat. Ia melihat anak-anak yang dulu berlarian, kini hanya duduk diam memegangi perut. Ia melihat ibu-ibu yang tetap memasak sambil menahan nyeri, karena keluarga harus tetap makan. Dan disitulah, dosa itu mencapai bentuknya yang paling kejam. Ia tidak berteriak, ia tidak memperlihatkan wajah. Ia masuk ke perut orang-orang baik yang tidak pernah berniat buruk pada siapapun. Mereka tidak pernah bertanya, dari mana asal beras itu? Karena kepercayaan telah menggantikan kewaspadaan. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu menangis pelan. Bukan karena sakitnya sendiri, tetapi karena melihat anaknya lemah, tanpa tahu harus menyalahkan siapa. Doanya sederhana, "Ya Allah, sembuhkan anakku." Dan doa itu naik, melewati beras yang dimakan, melewati tangan yang menimbang, menuju langit yang maha mengetahui. Raffi semakin tak sanggup diam. Setiap suapan yang ditelan warga terasa seperti tuduhan yang tak terucap. Ia sadar, dosa paling berat bukan hanya yang melanggar aturan, tetapi yang menyakiti orang lain tanpa mereka sadari. Karena korban tidak diberi pilihan, tidak diberi kesempatan untuk menolak. Mereka hanya percaya, dan percaya ternyata bisa menjadi pintu luka. Di desa itu, tidak ada yang merasa memakan sesuatu yang haram. Tidak ada yang merasa dizolimi. Namun, tubuh mereka tahu, tubuh tidak bisa dibohongi. Apa yang masuk dengan cara yang salah, akan keluar dalam bentuk penderitaan. Dan Allah, dengan kasih sayangnya yang agung, tidak membiarkan keburukan tersembunyi selamanya. Sakit itu bukan kutukan. Ia adalah tanda, isyarat lembut, bahwa ada yang tidak beres. Bahwa kebaikan yang dipamerkan tidak selalu berjalan dengan kebenaran.
bahwa makanan yang halal di mata manusia belum tentu bersih di hadapan Allah. Raffi menangis dalam diam, bukan karena ia paling benar, tetapi karena ia tahu diamnya ikut memberi jalan pada luka orang lain. Dan di saat itulah, ia memahami satu hal yang menyesakkan dada. Ketika dosa masuk ke perut orang baik, langit tidak diam. Ia hanya menunggu siapa yang berani berdiri di antara kebenaran dan ketakutan. Karena Allah tidak pernah lalai, dan penderitaan orang yang tidak bersalah tidak pernah sia-sia. Dan sejak saat itu, ketenangan Raffi tidak pernah benar-benar kembali. Ia berjalan di desa yang sama, namun rasanya berbeda. Senyum warga terasa seperti amanah yang terlalu berat. Sapaan mereka terdengar seperti doa yang menuntut jawaban. Raffi tahu sesuatu, dan pengetahuan itu perlahan berubah menjadi beban. Setiap malam, ia terbangun dengan dada sesak. Bukan karena takut mati, tetapi karena takut hidup dengan membiarkan kebohongan terus menyakiti. Namun, kejujuran tidak pernah datang tanpa harga. Suatu sore, ia menemukan secarik kertas di saku jaket kerjanya. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat pendek. Jaga mulutmu kalau tidak ingin celaka. Tulisan itu rapi, tenang, tanpa emosi. Dan justru karena itulah, ancaman itu terasa nyata. Raffi gemetar, tangannya dingin. Ia menyadari orang jujur tidak selalu dilindungi oleh keberanian. Kadang, yang ia miliki hanya pilihan yang menyakitkan. Jika ia diam, ia mungkin aman. Ia tetap bekerja, ia tetap makan, ia tetap hidup tanpa gangguan. Namun jika ia berbicara, ia tidak tahu apa yang akan hilang lebih dulu. Pekerjaan, keselamatan, atau nyawanya sendiri. Kejujuran berdiri di satu sisi, ketakutan berdiri di sisi lain, dan Raffi terjepit di antaranya. Ia bertanya dalam doa yang lirih, "Ya Allah, kenapa kebenaran terasa begitu menakutkan?" Jawabannya tidak datang sebagai suara, melainkan sebagai perasaan yang semakin kuat di dada. Bahwa diamnya hari ini akan menjadi luka yang lebih besar esok hari. Di desa kecil itu tidak ada pahlawan, tidak ada sorotan kamera. Hanya seorang pemuda biasa yang harus memilih antara selamat sendiri atau jujur untuk banyak orang. Ia melihat kembali wajah anak-anak yang sakit. Ibu-ibu yang tetap memasak sambil menahan nyeri. Doa-doa yang tulus yang tidak pernah mereka sadari telah disertai penderitaan. Dan disitulah, kejujuran berhenti menjadi konsep. Ia berubah menjadi tanggung jawab. Raffi sadar, Allah tidak selalu memilih orang kuat untuk membuka kebenaran. Seringkali, Allah memilih orang yang paling takut agar dunia tahu bahwa keberanian sejati bukanlah tidak merasa gentar. Keberanian adalah melangkah meski lutut gemetar dan suara hampir hilang. Ia mulai berbicara, pelan, hati-hati. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tuduhan, tetapi dengan data dan niat untuk melindungi. Ancaman tidak berhenti. Tatapan asing mulai mengikuti. Bisik-bisik muncul di belakang punggung. Namun anehnya, di tengah semua ketakutan itu, hati Raffi justru terasa lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bersembunyi dari dirinya sendiri. Dan di sanalah hikmahnya, bahwa orang jujur mungkin akan ketakutan, mungkin akan terluka, mungkin akan sendirian, tetapi ia tidak akan pernah kosong. Karena ketika seseorang memilih kebenaran, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu lebih dekat kepada orang yang berani jujur, meski seluruh dunia memintanya diam.
Dan ketika manusia terus menutup mata, alam mulai membuka suara. Gudang itu semakin penuh. Karung-karung disusun makin tinggi, lebih rapat, lebih sesak. Keserakahan tidak pernah tahu kata cukup. Ia selalu meminta ruang lebih tanpa peduli pada keselamatan atau akibat. Di balik tembok gudang yang kusam, udara terasa pengap. Debu halus berterbangan, menempel di kulit, masuk ke nafas. Tak ada yang diperbaiki, tak ada yang dibenahi. Kabel-kabel tua dibiarkan menjuntai, seolah waktu bisa dihentikan dengan pura-pura tidak melihat. Padahal, dosa yang ditumpuk terlalu lama akan menjadi jalannya sendiri. Hari itu datang tanpa tanda. Langit tidak menggelap berlebihan. Angin tidak berteriak, pagi berjalan seperti biasa, sampai satu suara kecil terdengar. Bukan ledakan, bukan teriakan. Hanya bunyi retakan halus. Karung pertama jatuh, disusul yang lain. Beruntun, tak terkendali. Debu putih membubung tinggi, menyatu dengan udara, menutup pandangan. Orang-orang berlari, berteriak memanggil nama. Namun suara tenggelam dalam kepanikan. Di tengah kekacauan itu, satu percikan kecil menyala. Entah dari kabel usang, entah dari gesekan yang diabaikan. Api tidak langsung membesar. Ia merambat, pelan, tenang, seperti murka yang telah lama bersabar. Dan ketika api itu akhirnya berdiri tegak, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Gudang yang selama ini menyimpan rahasia, kini menjadi saksi terbuka. Api menjilat karung-karung beras yang seharusnya memberi hidup. Kini, ia justru melahap segalanya. Tidak ada pidato, tidak ada pembelaan, tidak ada waktu untuk berpura-pura. Di tengah api dan asap, manusia yang selama ini bersembunyi di balik citra dan pujian, akhirnya berhadapan dengan miliknya sendiri. Apa yang ditimbun dengan serakah, menjadi yang pertama menelan. Apa yang disembunyikan dengan rapi, menjadi yang paling cepat membakar. Alam tidak memilih korban. Ia hanya menjalankan hukum yang telah Allah tetapkan. Bahwa segala sesuatu yang melampaui batas akan kembali dengan cara yang tidak pernah diminta. Api itu bukan sekedar api. Ia adalah pengingat bahwa bumi pun tidak mau menjadi tempat bagi kebohongan yang terlalu lama. Dan di luar gudang, warga terdiam. Bukan hanya karena takut, tetapi karena sadar. Sadar bahwa kejahatan tidak selalu dihentikan oleh tangan manusia. Kadang, Allah cukup memerintahkan alam untuk bersaksi. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merasa menang. Yang tersisa hanyalah keheningan dan pertanyaan dalam hati masing-masing. Bagaimana mungkin semua ini terjadi tanpa ada yang benar-benar menyadari? Namun, Allah Maha Adil, dan keadilannya tidak pernah terlambat. Ia datang tepat waktu, saat dosa sudah menumpuk, saat peringatan sudah cukup. Dan ketika keadilan itu datang, ia tidak memilih kata-kata, ia memilih kenyataan. Karena pada akhirnya, alam pun tunduk pada kebenaran. Dan kebohongan, seberapa rapih pun ia disimpan, akan selalu menemukan akhirnya sendiri. Dan setelah api itu padam, yang tersisa bukan hanya abu, tetapi kesadaran. Gudang itu kini sunyi, hitam, runtuh. Tidak ada lagi terpal hijau. Tidak ada lagi tumpukan karung. Tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan apapun. Yang terbuka kini bukan bangunan, melainkan hati manusia. Warga berdiri memandang sisa-sisa kebakaran dengan mata yang basah. Bukan karena asap, tetapi karena kenyataan yang akhirnya mereka pahami. Bahwa kepercayaan yang diberikan tanpa kehati-hatian bisa berubah menjadi luka. Bahwa kebaikan yang hanya tampak di luar tidak selalu berjalan dengan kebenaran di dalam. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah penyesalan yang sunyi dan doa-doa yang kini terdengar lebih jujur.
Nama besar runtuh tanpa perlu diumumkan. Kesalehan palsu terbakar tanpa perlu dihakimi manusia. Karena Allah tidak pernah membutuhkan keramaian untuk menegakkan keadilan. Api telah mengambil segalanya. Namun justru dari abu itulah pelajaran paling berharga tumbuh. Bahwa amal tanpa kejujuran hanyalah bayangan. Bahwa ibadah tanpa keikhlasan adalah beban. Dan bahwa menipu manusia mungkin bisa dilakukan bertahun-tahun. Tetapi menipu Allah tidak pernah berhasil walau 1 detik. Raffi berdiri di antara warga, tanpa gelar, tanpa pujian, tanpa ingin dikenang sebagai siapa-siapa. Ia hanya bersyukur karena memilih jujur meski takut. Karena ia tahu, hidup yang tenang lebih berharga daripada hidup yang terlihat mulia namun penuh kebohongan. Kisah ini bukan tentang api, bukan tentang gudang, bukan pula tentang satu orang. Ini tentang kita, tentang topeng yang mungkin masih kita pakai, tentang kejujuran yang mungkin masih kita tunda, tentang dosa yang mungkin kita anggap kecil karena belum terlihat akibatnya. Padahal, jika Allah berkehendak, 1 percikan saja sudah cukup untuk membuka segalanya. Jika hari ini Allah masih menutup aib kita, itu bukan karena kita layak disembunyikan, tetapi karena kasih sayangnya masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk berhenti, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk jujur sebelum kejujuran itu datang dengan cara yang menyakitkan. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita yang kita dengar, tetapi cermin yang kita renungkan. Jika hati Anda tersentuh, jika kisah ini membuat Anda merenung, silakan like, tuliskan pelajaran yang Anda rasakan di kolom komentar, dan subscribe channel Haji Mardud, agar kita bisa terus belajar bersama tentang hikmah, kejujuran, dan jalan kembali kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga Allah menjaga kita dari kesalehan yang palsu, dan membimbing kita menuju kejujuran yang menyelamatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.